Sedekah bukanlah pengeluaran dalam pandangan Islam, tapi dianggap sebagai sebuah investasi yang kita investasikan langsung kepada Sang Pencipta Allah yang Maha Kaya. Kalau seandainya di kalangan kita manusia ada seseorang pemilik perusahaan, perusahaannya sangat maju, berkualitas, menguntungkan, kemudian ditawarkan, Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau investasi kepada saya di perusahaan ini? Kita sudah tahu perusahaan itu sangat maju, sangat bagus, produknya terkenal, dengan dijanjikan juga keuntungan yang bisa didapatkan misal 50% dari modal yang kita taruh. Saya yakin walaupun disebutkan angka investasi misalnya 100 juta dan kita hanya punya 100 juta, saya yakin kita akan ikutkan di perusahaan tersebut karena kita yakin ini investasi, bukan pengeluaran. Sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita harusnya berpikir begitu. Kita bukan sedang pengeluaran kalau kita berikan kepada orang miskin, sumbangan ke kotak amal masjid, ke Palestina teman-teman kita yang lagi butuh, atau membuka puasakan orang, atau membantu membiayai orang-orang yang sedang sakit, atau apa saja. Semua itu jenis investasi, namun bukan dengan manusia, dengan zat yang maha kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai resep ini, selalu sedekah, rutinkan. Jangan sampai luput dari kita. Hadis Bukhari yang pernah kami sampaikan, kata Nabi SAW, "Idza asbah ibnu Adam," kalau tiba pagi hari, ya, di pagi hari anak Adam, maka ada dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu mengatakan, "A'ti mumfikan khalafa," ya Allah berikanlah orang yang berinfak ganti. Dan yang satu mengatakan, "Wa a'ti mumsikan talafa," dan berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan atau pelit. Maka setiap hari kalau kita keluarkan sedekah, makanan kah, minuman kah, pakaian kah, uang kah, apa saja, maka semua itu adalah investasi terbaik yang kita berikan, yang nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39 potongan ayatnya, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Semua yang kalian infakkan maka pasti dia akan menggantinya. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah mengganti, Bapak Ibu sekalian, selalu renungi firman-Nya, dan ini kekal ditelawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. "Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Allah itu kalau memberikan balasan kepada orang maka tanpa ada hitungan lagi. Jadi tidak ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita keluarkan 100.000 kita akan diganti 100.000, itu tidak ada. Tapi Allah akan balas dengan tanpa ada nilainya lagi. Jadi sangat besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang perhitungan kalau berinfak di jalan Allah, maka Allah pun perhitungan dengan dia. Tapi kalau dia royal di jalan Allah, Allah pun royal kepadanya. Ingat pernah kami sampaikan sabda Nabi SAW kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "La tuki fayukillahu alaiki." Jangan kau perhitungan hai Asma, maka Allah pun akan perhitungan padamu. Jadi betul-betul kita harusnya yakin dengan masalah ini. Dan ini bukan hanya sekedar menjadi penyebab banyaknya rezeki. Sudah kita jelaskan perkataan salaf, bagaimana mereka mengatakan bahkan bisa menghilangkan musibah yang akan menimpa kita kalau kita bersedekah. Ya, ingat perkataan Ibnu Ja'ad radhiyallahu atau rahimahullah, ada di halaman 6 ya. Sesungguhnya sedekah itu benar-benar bisa menghilangkan 70 pintu keburukan. Bahkan orang-orang yang sakit, ya, mungkin kayak di rumah sakit begini banyak pasiennya, itu Nabi SAW sudah berikan kita sebuah resep yang luar biasa. Beliau mengatakan, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kalau dalam hitung-hitungan akal orang-orang kapitalis tidak akan nyambung. Memberikan kotak amal masjid, memberikan orang miskin bisa sembuhin penyakit saya. Nah itu, tapi dalam kamus agama kita memang seperti itu. Ya. Dan nanti akan ada dalam buku kita ini contoh-contoh berapa banyak orang yang sembuh dari penyakit-penyakit kronis justru karena sedekah yang dia keluarkan. Dan ingat, sedekah selalu saya sampaikan dan saya ulang-ulangi,
kita harus menganggap teman-teman sekalian kita lebih butuh dengan sedekah itu daripada penerima sedekah itu sendiri. Jangan pernah kita pakai persepsi kalau orang yang minta mengemis, minta misalnya satu, berarti dia lebih butuh daripada saya. Tidak, kita harus balik sekarang, kita yang lebih butuh dengan mereka. Karena mereka akan menerima uang kita misalnya 100 ribu rupiah atau satu bungkus makanan kita, habis itu dinikmati sama dia habis. Tapi kita dalam teori agama, nilai yang sudah kita keluarkan akan dibawa ke timbangan amal hari kiamat dan tidak hilang. Walaupun secara kasat mata sudah dinikmati oleh orang yang menerima tersebut. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah seorang tabi'in pada saat melihat orang-orang yang menerima sedekahnya, beliau mengatakan mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan amal, di atas timbangan amal, ya. Dan sebagian salafus salih kalau kedatangan orang yang minta sesuatu, maka beliau mengatakan selamat datang wahai orang-orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada Rabb kami. Jadi begitulah pandangan para ulama kita tentang sedekah itu. Mereka mengetahui dan menanamkan dalam diri mereka, mereka lebih butuh mengeluarkan sedekah daripada si penerima. Sehingga kalau persepsi seperti ini, kita justru yang mencari-cari siapa yang butuh bantuan, kita memberikan. Kita berharap dia bisa terima sedekah kita. Kalau selama ini kan persepsinya tidak seperti itu. Seakan-akan orang yang miskin itu yang minta, mereka yang butuh. Sehingga kita masih bisa negosiasi sama syaitan. Kalau orang minta masih bisa menolak, masih nggak mau kasih misalnya. Bahkan terkadang menghardik dan menyalah-nyalahkan orang yang minta-minta. Padahal merekalah sumber rezeki kita. Itulah investasi yang kita keluarkan. Baik, kita akan masuk ke beberapa contoh tentang sedekah ini. Dan akan dimulai teman-teman sekalian kalau yang pegang bukunya di halaman 27, kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sedekah. Dan ini kebetulan dalil yang diangkat berhubungan juga dengan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini bulan sedekah memang. Karena kata Nabi SAW, afdalus sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal yang dikeluarkan adalah sedekah di bulan Ramadan ini. Ini paling besar pahalanya. Di halaman 27 ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari kisah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan fayudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Beliau tidak pernah menolak siapapun yang minta, ya. Dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan, bulan yang kayak kita sekarang ini. Lebih dermawan lagi, lebih suka lagi untuk berbagi di saat bertemu dengan Jibril alaihissalam, di mana Jibril alaihissalam bertemu beliau pada setiap malam di bulan Ramadan, dan Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW Al-Quran. Dan sungguh Rasulullah SAW itu lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Maksudnya Nabi SAW itu gemar sekali untuk berbagi, ya, sampai lebih cepat berbagi itu daripada hembusan angin. Dari riwayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya memang Nabi SAW sendiri bukan hanya menyampaikan sebuah teori, tapi beliau adalah seorang praktisi. Beliau yang langsung mempraktikkan di depan umatnya, di depan para sahabat, kalau beliau memang orangnya sangat dermawan. Dan subhanallah, orang yang dermawan teman-teman, orang yang royal itu dicintai oleh Allah, mendapatkan pahala yang luas, pahala yang besar, akan diluaskan rezekinya, ya. Kemudian akan dia terima dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat, dan juga akan dicintai oleh manusia. Tidak ada orang yang royal itu suka memberi lalu dibenci oleh manusia, tidak ada. Pasti akan disukai oleh orang-orang. Walaupun mungkin paras wajahnya, bentuk fisiknya biasa saja, tapi kalau orang itu suka sekali traktir kita, berikan kita hadiah, berbagi makanannya, suka membantu kalau kita butuh, pasti akan disukai oleh orang-orang. Walaupun dia tampan, cantik, sempurna jabatannya, kedudukannya, tapi kalau pelit, maka juga jatuh di mata manusia.
Dan itu juga dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah ada satu suku di Madinah Bapak Ibu sekalian, kebetulan kepala sukunya baru meninggal dan diganti oleh kepala suku yang baru. Maka Nabi SAW tanya, kira-kira bagaimana kepala suku kalian yang baru? Sebagian anggota suku itu mengatakan dia tampan, dia berwibawa, jalur nasabnya bagus, saya dikenal orangnya, tapi sayangnya pelit. Maka kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit itu? Jadi dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia. Ya. Kemudian sebaliknya kalau orang dermawan disuka oleh Allah, diberikan balasan yang besar serta juga disukai oleh manusia. Dan salah satu ciri orang itu dermawan adalah tidak pernah mau menolak siapapun yang minta. Itu disebutkan di hadis nomor selanjutnya di halaman 28 tentang ciri Nabi Muhammad SAW. Kalau anda hidup di masa itu dan masih hidup semasa dengan Nabi Muhammad SAW, anda kalau datang minta apa saja dikasih. Tidak pernah Nabi nolak. Disebutkan dalam riwayat ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun faqala la. Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali diminta suatu harta lalu beliau mengatakan tidak. Bahkan dalam satu kisah dikatakan Nabi Muhammad SAW lagi duduk di satu majelis, kemudian bersama sahabat-sahabatnya, rupanya ada beberapa sahabat yang menghadiahkan buat beliau keranjang-keranjang kurma dan buahnya sangat ranum, bagus sekali, baru dipetik, kualitasnya bagus. Lalu kemudian ada banyak orang-orang yang datang minta-minta kepada beliau. Nabi SAW kasih, dan saking dermawannya beliau bukan kasih 2-3 butir, per keranjang dikasih sampai habis. Setelah habis semuanya, masih ada orang banyak yang minta-minta. Maka Nabi SAW terlihat sedih waktu itu karena tidak bisa beri kepada orang ini, saking cintanya dengan kedermawanan itu. Maka Umar bin Khattab di sebelah Nabi langsung mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda. Maksudnya anda sudah bantu tadi mereka yang lainnya. Ini kalau sudah datang lagi orang dan anda tidak punya, nggak usah anda bebankan diri anda. Nabi diam saja. Rupanya di sebelah Umar ada Ali bin Abi Thalib, anak mantu Nabi. Ali mengeluarkan korek kantongnya ada uang 3 dirham. Kemudian Ali mengatakan, ya Rasulullah, ini ada sisa 3 dirham, silakan anda letakkan di mana anda ingin. Maka Nabi SAW pun tersenyum lebar sambil mengambil uang itu dan memberikan kepada orang yang minta, dan beliau bersabda, bihadza umirtu, beginilah aku diperintahkan. Jadi bagaimana Nabi SAW menggambarkan kepada kita kalau Allah memang mau kita selalu memberi. Allah itu zat maha kaya dan suka hamba-hambanya untuk berbagi, dan dia akan balas kekayaan bagi hamba tersebut. Hampir semua jemaah yang saya pernah temuin, apakah jemaah haji, jemaah umroh kami, ataupun jemaah dalam pengajian yang Allah bukakan pintu rezeki, saya lihat yang tidak pernah berhenti rezekinya, perusahaannya maju, badannya sehat. Itu satu kunci yang saya selalu lihat, mereka dermawan sekali, suka sekali berbagi. Beli hadiah banyak buat keluarganya pada saat mau pulang. Kalau haji dan umroh, di pengajian bagi-bagi makanan, bagi-bagi pakaian kepada jemaahnya misalnya. Jadi memang luar biasa gitu. Bagaimana mereka sangat dermawan, suka berbagi. Dengan mereka berbagi, akhirnya membuat memang semuanya, ya, orang-orang suka, dan memang rezeki mereka tidak pernah berhenti. Dan ini salah satu ciri Nabi SAW. Kemudian selanjutnya yang ketiga diangkat kisah oleh penulis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-islami syai'an illa a'tahu wa laqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini faraja ila qaumi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhsha al-faqr." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya kata Anas radhiyallahu anhu, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu atas keislaman, melainkan beliau akan memberikannya. Sungguh seseorang telah datang kepada beliau, lalu beliau memberikan kepada orang tersebut domba yang berada di antara 2 gunung. Kemudian orang tersebut kembali kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam karena Muhammad itu memberikan pemberian dalam keadaan tidak akan mendatangkan kemiskinan. Jadi ini kisahnya ada di salah satu peperangan Nabi SAW, ada orang non-muslim. Orang non-muslim ini
dia datang, dia lihat Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang, dia minta, "Hai Muhammad, tolong kasih saya 1 ekor domba." Dia minta domba, ya. Domba lumayan harganya, di kita pun di Indonesia sekarang di atas 1,5 juta, 2 juta per ekor. Dia minta. Nabi SAW kebetulan punya domba banyak sekali di antara 2 gunung. Beliau mengatakan, ambil domba-domba ini. Banyak dikasih orang itu. Dia tidak sangka. Dia mengatakan, jangan engkau bercanda denganku hai Muhammad. Kata Nabi SAW, tidak, ambillah. Dalam buku-buku sejarah dikatakan orang ini saking tidak percayanya, dia jalan menuju domba-domba itu, dia fikir para sahabat Nabi akan menahannya. Tapi ternyata tidak ada yang tahan. Sampai dia bawa pulang sekian puluh ekor domba, dibawa pulang ke kaumnya. Lalu kemudian dia pun masuk Islam. Dan dia mengingatkan kaumnya, dia mengatakan, hai kaumku, masuk Islamlah. Karena Muhammad mengajarkan pemberian, ya, mengajarkan agar memberikan pemberian yang tidak akan pernah membuat kita kemiskinan. Karena disuruh saling berbagi. Dan Nabi SAW tanamkan ini kepada kita umatnya. Kata Nabi SAW, harusnya seorang muslim itu kalau makan dia kasih saudaranya, kalau dia punya pakaian dia kasih saudaranya, selalu sedekah. Sampai para sahabat mengatakan, kami setelah mendengarkan motivasi dari Nabi SAW, kami sampai mengira tidak ada orang muslim yang punya hak dari hartanya sendiri dibandingkan saudaranya muslim yang lain. Maksudnya saking Nabi SAW motivasi, ayo bantu, ayo kasih, ayo bagi. Sampai di masa Nabi itu para sahabat menganggap, saya misalnya tidak punya hak lebih dari harta saya dibandingkan saudara saya muslim yang lain. Dia pun bisa menikmati harta saya. Saking besarnya motivasi Nabi SAW untuk berbagi. Selanjutnya Nabi SAW juga mendidik istrinya dalam hadis riwayat Muslim. Bagaimana Nabi SAW mendidik agar istri-istri beliau semuanya dermawan, suka berbagi. Dinukil dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, annahum zabahu syatan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya minha. Qalat ma baqiya minha illa qatifuha. Qala baqiya kulluha ghaira qatifiha. Bahwasanya para sahabat pernah menyembelih seekor domba, lalu Nabi SAW bertanya, adakah sisa darinya? Aisyah berkata, tidaklah tersisa kecuali hanya pundaknya saja. Lalu beliau bersabda, tersisa semuanya kecuali pundaknya. Artinya akan tersisa untuk kita di akhirat kelak kecuali pundaknya saja. Saya sedikit jelaskan riwayat ini. Nabi SAW pernah menyembelih seekor domba, lalu beliau berikan kepada istrinya Aisyah dengan tujuan bagilah dan sisahkan sebagian. Maka Aisyah pun membagi-bagi domba itu kecuali punggungnya yang dia tahu Nabi suka sekali makan, bagian punggung depan kanan ya dengan paha nyambung gitu ya. Maka Aisyah tinggalkan itu untuk Nabi SAW. Waktu Nabi pulang rumah, Nabi tanya, hai Aisyah, bagaimana dengan domba tadi? Kata Aisyah, semuanya sudah habis kecuali ya pundaknya sama lengan paha kanan depannya. Ya, karena saya simpan untuk anda ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kembalikan menjelaskan kepada Aisyah, katakanlah semuanya masih tersisa yang sudah kau kasih itu, dan justru yang tinggal bersama kita yang habis adalah pundaknya. Apa maknanya? Yang engkau sedekahkan wahai Aisyah justru itu masih ada terus di timbangan amalmu hari kiamat. Yang kau makan itu habis untuk makanan saja. Berarti Nabi SAW memberikan pemahaman apa? Kalau kalian sedekah 100 ribu, 100 juta rupiah, berapapun anda keluarkan, maka itu adalah harta investasi yang sebenarnya karena kita akan terima hasilnya di hari kiamat. Justru yang kita pakai makan, yang kita pakai pakaian itu hanya akan habis kita pakai sebagai fasilitas. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita telah datang kepada Nabi SAW dengan membawa satu pakaian berupa mantel yang terukir pada ujung-ujungnya. Lalu wanita itu berkata, wahai Rasulullah, saya datang kepada anda untuk memberikan ini untuk anda. Lalu Rasulullah SAW mengambilnya, di mana beliau memang sangat membutuhkannya hingga beliau memakainya. Kemudian mantel itu dilihat oleh seseorang dari sahabat beliau, seraya berkata, wahai Rasulullah, betapa indahnya mantel tersebut.
maka berikanlah mantel itu kepadaku. Beliau berkata, iya. Dan ketika Rasulullah SAW beranjak untuk memberikannya, para sahabat yang lain mencelah orang tersebut seraya mengatakan, engkau tidak bersikap baik ketika melihat Rasulullah SAW mengambil mantel itu dari wanita tadi karena membutuhkannya, lalu engkau memintanya, padahal engkau tahu bahwa tidaklah beliau itu dimintai, melainkan pasti beliau memberikan, sehingga tidak mungkin menolaknya. Lalu orang itu mengatakan, demi Allah tidaklah ada faktor yang mendorong saya melakukan ini melainkan karena saya berharap keberkahannya ketika telah dipakai oleh Rasulullah SAW, dan saya berharap agar saya dikafani dengan mantel tersebut. Saya jelaskan dulu kisah ini ya. Ada dari halaman 29 sampai halaman 30. Pernah satu waktu di musim dingin, Bapak Ibu sekalian, dan Madinah ini kalau dingin sangat dingin. Kami pernah tinggal sana sekitar 7 tahunan. Selain yang bolak-balik tapi tinggal waktu masih sekolah. Itu kalau musim dingin bisa 4-5 derajat, cukup dingin ya. Tentu ada wilayah-wilayah di muka bumi yang lebih dingin lagi, ada yang minus ya, tapi di Madinah dinginnya sampai sekitar 4 atau 5 derajat. Tapi ini lumayan dingin untuk kita orang Indonesia. Yang jelas waktu itu ada seorang ibu, beliau membawa mantel, baju jubah musim dingin dan sangat indah, tebal, jahitannya bagus, disebutkan sini ujung-ujungnya ada ukiran-ukirannya karena indahnya gitu. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya datang untuk memberikan anda mantel ini. Maka Nabi SAW pun menerimanya. Dan dari poin ini kita ambil dulu sebuah pelajaran, bagusnya seorang muslim memberikan hadiah saudaranya muslim yang lain, dan pada saat dia memberi, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Jangan setengah-setengah, kasih makanan terbaik, pakaian terbaik, semuanya yang terbaik kita berikan kepada orang lain. Dan juga sunnahnya kalau Bapak Ibu dikasih oleh orang, terima saja. Selama itu hadiah, tidak ada hubungannya sama pekerjaan anda. Ya, kalau pekerjaan, karena pekerjaan kita dikasih, namanya hadiah ummal. Itu nggak boleh. Sogokan sehingga membuat nanti anda prioritaskan orang tersebut, ini nggak boleh dalam Islam. Ya. Dan tidak halal bagi dia sampai dihalalkan oleh pemilik perusahaan. Oleh karena itu saya sering sampaikan juga dalam beberapa pertemuan pengajian, kalau seandainya anda bekerja di satu instansi perusahaan, anda bekerja di bagian pengadaan barang, lalu anda belanja barang ke vendor misalnya, lalu dapatlah dari vendor itu karena belanja banyak pakai uang perusahaan, anda dapat payung, dapat baju kaos, dapat pulpen, dapat televisi, dapat uang misalnya, diskon, semua itu milik perusahaan, bukan milik anda. Anda harus kembalikan kepada perusahaan, kalau perusahaan halalkan baru halal. Kalau tidak, maka tidak juga. Ya, ini contohnya. Nah di sini Nabi SAW menerima karena tidak ada urusannya sama pekerjaan. Perempuan ini memberikan karena ingin memberikan hadiah kepada Nabi SAW, maka Nabi terima. Lalu yang terjadi, Nabi SAW pakai, dalam beberapa riwayat dikatakan karena beliau memang orangnya putih, tampan, bersih, jadi pakai mantel itu tambah tampan, dan beliau lewat di hadapan para sahabat pada saat mau memimpin sholat. Maka ada satu sahabat yang lihat itu karena suka lihat mantel itu, maka dia mengatakannya, Rasulullah, padahal ini Nabi baru pakai. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita dikasih baju bagus, tiba-tiba ada orang bilang bajunya bagus, kasih ke saya. Maka apa yang terjadi? Mungkin kita menolak. Nabi SAW tidak. Begitu dia baru pakai, orang itu langsung bilang, ya Rasulullah, mantel itu bagus sekali, bisa kasih ke saya enggak? Kata Nabi SAW, iya. Saking dermawannya, mantel yang baru yang bagus langsung dikasih. Waktu Nabi SAW buka, di saat itu Nabi buka langsung Nabi kasih ke dia, karena dia minta. Maka pada saat itu orang-orang menghardik sahabat tadi, mengatakan, kenapa kau minta mantel yang baru saja Nabi terima, dan sangat bagus Nabi pakai, dan engkau tahu Nabi butuh karena ini musim dingin, serta juga kamu tahu sifat Nabi SAW, Nabi itu orangnya tidak mau menolak kalau diminta. Maka orang itu mengatakan, demi Allah saya bukan minta karena saya mau mengambil apa yang Nabi sudah miliki, tapi saya ingin mencari keberkahannya, karena Nabi memberkah beliau. Maksudnya habis dipakai, saya ingin langsung pakai, dan saya berharap nanti kalau saya meninggal, mantel ini dijadikan kafan buat saya. Tapi di sini kita bisa lihat saksi bahasanya teman-teman sekalian, bagaimana dermawannya Nabi Muhammad SAW sampai beliau jubah baru saja langsung beliau kasih.